Tasya Pradita Yeni Wijaya, perwakilan dari UPTD SPF SDN Pakistan 5 Telaga. Saya akan menceritakan tentang sebuah kisah perjuangan yang berjudul Gerbong Laut. Cerita ini diambil dari buku Sejarah dan Budaya Bondowoso, karya Haji Mas'ud yang dikemas kembali oleh Ika. Berikut kisahnya. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad ingin berkuasa lagi di negeri ini. Mereka lantas masuk ke Indonesia membawa tentara sekutu. Pada aksi militer pertamanya, Belanda mendarat di pantai Pasir Putih Situbondo. Belanda dibawa oleh 10 kapal dan didukung dengan pesawat tempur yang sangat canggih serta helikopter. Setelah Belanda mendarat di Situbondo, Belanda bergerak menyerbu Bondowoso. Setelah Belanda memasuki wilayah Bondowoso, pasukan Belanda dihadang oleh tentara Republik Indonesia. Dan di saat itulah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Belanda didukung dengan kendaraan berlapis baja dan pesawat tempur, hingga membuat pasukan Indonesia kewalahan dan beberapa di antara mereka gugur di medan pertempuran. Dengan hancurnya penghadangan tersebut, akhirnya Belanda berhasil memasuki wilayah Bondowoso. Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Bondowoso, tindakan semena-mena dari Belanda semakin memuncak. Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada siapa saja yang dicurigai sebagai pejuang. Hingga pada akhirnya rumah-rumah tahanan di setiap kecamatan penuh. Bahkan penjara Bondowoso tidak mampu lagi menampung tahanan. Akhirnya Belanda berencana memindahkan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya menggunakan sarana kereta api gerbong barang. Setiap tahap pengangkutan memuat sebanyak 100 orang. Pemindahan tahap pertama dan kedua berjalan dengan baik karena gerbong kereta api diberi ventilasi seluas 10 sampai 15 cm hingga ada perputaran udara. Dan tahanan tidak merasa kelaparan dan kehausan karena setiap stasiun yang mereka lalui, mereka diberi makanan dari rakyat. Namun, saat pemindahan tahap ketiga, gerbong tertutup sangat rapat. Dan selama perjalanan, rakyat tidak boleh mendekati gerbong. Akibatnya bisa diduga. Semua para tahanan merasa kelaparan dan kehausan. Sekitar 20 menit setelah pemberangkatan, tahanan merasa kepanasan dan berteriak sambil menggedor-gedor dinding gerbong. "Hei, keluarkan kami dari sini. Kami tidak bisa bernapas. Tolong, kami kelaparan. Kami kehausan." Namun, teriakan itu tidak dihiraukan sama sekali dan dijawab dengan bentakan. "Diam kalian semua! Di sini tidak ada makanan dan air minum. Yang ada hanya peluru." Karena sudah tidak ada harapan, semua tahanan pun putus asa. Kini mereka hanya perlu sekedar bertahan hidup saja. Suasana di dalam gerbong bagaikan dalam neraka karena
atap dan dinding gerbong terbuat dari baja. Perjalanan tersebut mulai merenggut nyawa para tahanan satu persatu. Setelah mendekati stasiun Jatiroto Lumajang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmatnya. Hujan yang cukup deras menyambut kereta malapetaka itu. Keadaan ini dimanfaatkan oleh mereka yang masih hidup. Mereka menjilati tetesan air hujan yang berasal dari lubang-lubang kecil. Setelah memasuki stasiun Probolinggo, suasana menjadi senyap dan sangat sepi. Tak ada lagi teriakan dan tak ada lagi kendaraan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 16 jam, tertutup rapat dalam gerbong, sampailah kereta itu ke stasiun Wonokromo. Lalu, petugas membuka kunci gerbong dan membuka pintu sambil menodongkan senjata seraya berteriak, "Keluar satu-satu!" kepada mereka yang tidak mampu bergerak apalagi berjalan. Karena tidak ada sahutan, lalu petugas masuk dan ternyata sebagian besar sudah meninggal. Peristiwa gugurnya 46 tahanan saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Inilah yang dikenal dengan sebutan gerbong maut. Kau kenal, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Demikian cerita gerbong maut dari daerah Bondowoso, Jawa Timur. Untuk mengenang peristiwa tersebut sekaligus mengenang keteladanan, perjuangan, kepahlawanan, serta penderitaan dalam melawan Belanda, dibangunlah monumen gerbong maut di Bondowoso.